Selamat berjumpa lagi semuanya. Selamat datang di session yang kali ini ya. Jadi kali ini kita akan membahas satu topik yang berbeda lagi ya, masih di mata pelajaran fisika. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah yang disebut gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, atau kalau disingkat GLB dan GLBB. Nah, saya pribadi sebetulnya tidak terlalu suka istilah ini ya, karena istilah yang dipakai ini, nama yang dicantumkan ini, tidak memberikan penjelasan, atau dari namanya kita tidak bisa menebak ini gerak seperti apa ini ya. Dan ini dari pengalaman saya mengajar di kurikulum Indonesia dan kurikulum internasional ya. Rasanya hanya kurikulum Indonesia saja yang memberikan nama ini. Nanti kita lihat itu jenis gerakan apa, tapi di kurikulum internasional itu tidak ada nama diberikan ya. Nah, kita langsung saja ya, saya jelaskan namanya ini. Memang kalau gerakan fisiknya sendiri sebetulnya tidak sulit ya, tapi karena begitu diberikan nama seperti ini, jadi nama ini membuat para siswa itu seringkali bingung ya. Oke, apa sih artinya sebetulnya ya GLB, dia gerak lurus beraturan. Gerak lurus ya, dari kata lurus dulu deh. Lurus itu artinya ya simple, arahnya lurus. Jadi lurus ini penting ya. Jadi dia tidak belok ya, tidak melengkung ya. Ini penting nanti, mungkin tidak di topik ini, tapi kalau nanti kita berbicara tentang topik gerakan melingkar ya. Nah, jadi lurus itu arahnya lurus ya, jadi dia lurus, tidak melengkung. Beraturan itu artinya kecepatannya konstan, kecepatannya teratur, kecepatannya konstan. Ya, jadi gerak lurus beraturan artinya gerakan yang arahnya lurus dan kecepatannya tidak berubah. Ya, jadi sebetulnya kalau mau dikasih nama ya jangan gerak lurus beraturan, atau gerak lurus dengan kecepatan tidak berubah, itu saja. Nah, sedangkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, lurus itu artinya sama seperti sebelumnya, arahnya lurus tidak melengkung. Nah, berubah beraturan, ada yang berubah di sini. Yang berubah itu adalah kecepatan tentunya ya. Berubah beraturan artinya kecepatannya berubah, tapi berubahnya secara teratur. Nah, berubah secara teratur itu artinya apa? Artinya percepatannya konstan. Itu ya, jadi GLBB itu adalah gerak lurus di mana kecepatannya berubah sejalan dengan waktu, dan perubahan itu terjadi dengan kecepatan atau dengan percepatan yang konstan. Ya, jadi persatuan tiap detik itu berubahnya sama. Oke, jadi sebetulnya tidak sulit ya. Peristiwanya sendiri tidak sulit. Cuman ketika ditempelkan nama seperti ini jadi bingung ya orangnya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita lihat ini satu persatu deh ya. Oke, kita mulai dengan contoh ya. Misalnya ini ada dua benda ya. Benda A dan benda B ini ya. Mereka berjalan berdampingan lah ya, dimulai pada waktu yang sama. Nah, di kolom-kolom ini adalah kolom waktu ya, dari waktu 0 sampai waktu 8 detik. Kemudian di baris pertama ini kecepatan dari benda A, ini dalam bahasa Inggris ya, velocity itu kecepatan, satuannya meter per detik ya, meter sekon atau meter per sekon, meter sekon pangkat 1. Sekon pangkat 1 itu sama dengan per sekon ya. Dan ini adalah kecepatan dari benda A. Kita lihat kecepatannya berubah terus ya, makin lama makin besar. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah perubahannya ini tiap detik ini sama. Dari 0 ke 10, naik 10, kemudian naik lagi 10, naik lagi 10, naik lagi 10, naik lagi 10. Nah, kenaikan 10 inilah yang disebut percepatan. Jadi percepatannya konstan, naik 10 terus.
Nah, sedangkan benda B, ya, dia dimulai dari sorry ya, dari kecepatan 0, kemudian di detik pertama kecepatannya 10, tapi setelah itu tidak berubah, ya, 10, 10, 10, 10, 10. Nah, ini kecepatannya sama terus, jadi tidak ada percepatan, ya. Ya, nah kalau bikinkan grafiknya, nah ini grafik di sumbu horizontal ini waktu, di sumbu vertikal ini kecepatan. Kalau kita gambarkan dua kasus ini, ya, ini kecepatan A ini yang garis yang ini, ya, kalau lihat kursor saya ini garis ini makin lama dia makin cepat, ya, jadi makin meningkat. Dan kita lihat ini garis lurus, ya, garis lurus karena kenaikan kecepatannya tiap detik itu sama terus. Jadi percepatannya konstan. Ini yang disebut GLBB. Ya, kalau lihat di grafik, GLBB itu pasti punya kemiringan seperti ini. Nah, garis yang lurus ini, yang horizontal ini adalah dari kecepatan dari B, benda B. Jadi dia dari apa? Waktu 1 sekon itu dia sudah konstan, ya. Jadi kita lihat dia kecepatannya tidak berubah, tetap di 10 meter per detik. Nah, ya ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Jadi demikian, ya. Jadi mudah-mudahan sudah lebih jelas, ya, bedanya antara GLB dengan GLBB. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan bicarakan ini satu persatu, ya. Kita lihat kasus GLB dulu, ya, gerak lurus beraturan. Nah, ini dari contoh yang sama tadi, saya bikinkan grafik terpisah. Jadi di horizontal ini, sumbu horizontal tetap waktu, di sumbu vertikal itu tetap kecepatan, dan tadi kita lihat ini benda B, ya. Benda B itu memiliki kecepatan dari awal itu 10, oh maaf, ini saya memakai angka yang berbeda ini. Jadi sekarang anggaplah kecepatan B itu 30, ya. Jadi tidak sama dengan di contoh yang ini, ya. Ya, kenapa saya ganti 30? Karena 10 ini terlalu rendah, ya, terlalu di bawah, ya. Jadi saya putuskan untuk ganti saja ke 30. Jadi kita asumsikan, anggap saja benda B itu kecepatannya dari awal sudah 30, ya. Jadi dia dari titik awal itu udah terus aja gitu, ya, pada kecepatan demikian dan selama 8 detik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh benda B ini, ya, dengan kecepatan 30 meter per detik. Nah, kita tahu bahwa yang kita pelajari dari kelas-kelas yang lebih rendah, ya, ketika mungkin kalian masih lebih muda itu, ya, bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu, kan, ya. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu, atau V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, kalau kita tuliskan ulang, kita atur ulang urutannya, kita bisa tuliskan persamaan ini seperti yang kedua ini, ya. Jadi jarak itu adalah kecepatan kali waktu, ya. Jadi S sama dengan V kali T. Oke, ini sesuatu yang basic, ya, yang mungkin di SD pun udah dipelajari, ya, bahwa jarak itu adalah kecepatan kali waktu, atau kecepatan adalah jarak bagi waktu. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita lihat ke grafik ini, ya, apa yang bisa kita lihat, ya. Kalau kita lihat grafik ini, ya, ini ada, kalau saya warnai area di bawah garis kecepatan ini, ya, itu dengan menjadi kotak berbentuk, maksudnya kotak berwarna orange ini, ya. Nah, kita lihat kotak ini tingginya itu 30, sedangkan lebarnya itu 8 detik, tingginya 30 meter per sekon, lebarnya 8 sekon. Jadi kita lihat bahwa kecepatan dikali waktu itu sama saja dengan alas
dikali tinggi dari kotak ini. Ya, jadi dengan kata lain, sebetulnya yang kita hitung di grafik ini adalah area yang orange ini. Ya, jadi saya bisa tuliskan di sini jarak itu adalah sebentar saya ganti hurufnya dulu ya supaya nggak terlalu besar. Jadi jarak itu adalah sama dengan ya area persegi ini ya. Area apa itu ya, area yang berada tepat di bawah garis kecepatan itu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang penting ya. Nah, ini angkanya ya. Jadi area ini atau jarak ini adalah 30 meter per detik dikali 8 sekon, jadi 240 meter. Jadi benda B ini dia dalam 8 detik dengan kecepatan 30 meter per detik dia menempuh jarak 240 meter. Nah, ini penting ya, ini sesuatu yang penting untuk disadari bahwa kalau kita memiliki grafik V terhadap T seperti ini, jarak itu bisa dihitung dengan mudah. Ya, jarak itu adalah area di bawah garis kecepatan ini. Dan di bawah itu maksud saya adalah area yang dibatasi oleh garis kecepatan dan sumbu horizontal ini. Ya, dan tentu saja sumbu vertikal ya. Jadi ini area ini. Ini penting ya karena ini akan kita terapkan ke kasus berikutnya ya. Jadi kesimpulan yang penting di sini adalah dari grafik kecepatan terhadap waktu, jarak atau displacement atau perpindahan ya, jarak itu dengan perpindahan itu dalam kasus ini sama saja. Itu adalah kalau kita bisa menghitung area ini secara melalui geometri ya, bahkan mungkin tidak perlu rumus, hanya melihatnya luas dari area persegi ini adalah alas dikali tinggi, alasnya 8, tingginya 30, dikalikan saja itu adalah jaraknya. Oke, ini simple ya, GLBB. Nah, bagaimana dengan GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, GLBB itu garis kecepatannya itu kurvanya begini ya, miring ya, makin apa, karena kecepatannya makin meningkat dengan waktu, dia makin lama makin tinggi ya, jadi ada kemiringan. Ya, nah tadi kesimpulannya dari GLBB adalah maksud saya dari GLB adalah luas atau luas area di bawah garis kecepatan itu sama dengan jarak tempuh. Jadi itu sama juga di sini demikian ya. Jadi nah, area di bawah garis miring ini sekarang ada bentuknya segitiga. Jadi kalau kita bisa menghitung area segitiga ini, itulah jarak tempuh yang ditempuh oleh benda ini. Ini benda A ya, tadi dari contoh yang saya berikan tadi. Nah, ya gampang saja. Jadi area ini, area segitiga itu apa? Area segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi kan. Ini dari matematika dasar ya. Luas area segitiga itu alas dikali, maksud saya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi jarak ini adalah setengah dikali alas, alasnya 8 sekon, dikali tinggi, ya tingginya ini kan 100 meter per sekon ya. Jadi kalau kita kalikan 40 meter ya, jadi ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda A ini yang yang mengalami GLBB selama 8 sekon. Oke. Nah, saya rasa ini cukup jelas ya. Ini adalah sesuatu pengamatan yang powerful ya, amat sangat powerful untuk nanti juga akhirnya kita lihat bagaimana kita bisa menurunkan
persamaannya. Nah, ini menyelesaikan soal ini secara grafis ya. Dan menurut saya ya cukup hanya secara grafis seperti ini ya. Eh, saya lebih senang menyelesaikan soal-soal seperti ini dengan grafis, tidak harus menghafal persamaannya. Ya, kalau kita tahu soal yang diberikan seperti apa, kita gambar saja grafik kecepatan terhadap waktu, kemudian kita selesaikan, kita menghitung perpindahan atau jarak tempuhnya itu hanya dengan menggunakan rumus geometri yang simple seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat dari pengertian itu, kita akan melihat bagaimana kita bisa menurunkan persamaan ya. Nah, persamaan ini kan banyak ya dituliskan di buku-buku fisika ya, ada tabelnya kadang-kadang, dan banyak anak-anak itu, murid-murid itu diharapkan untuk menghafal ya. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana persamaan-persamaan tersebut bisa diturunkan, sehingga kalau kita paham ini, kita akan melihat bahwa persamaan-persamaan tersebut sebetulnya tidak terlalu menakutkan. Ya, persamaan tersebut kelihatan menakutkan karena memang diberikan simbol matematika seperti ini ya. Jadi, nah otak manusia itu kan agak merasa ngeri kalau melihat simbol-simbol ya matematika ya. Jadi, padahal pemahaman fisiknya sih sebetulnya simpel sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang misalnya kita punya kasus seperti ini nih ya, ini gerak lurus berubah beraturan ya, tapi dia diawali tidak pada kecepatan 0. Jadi pada awalnya benda ini sudah memiliki kecepatan V0 ya, dia sudah memiliki kecepatan awal, kemudian mengalami akselerasi sampai kecepatan V pada waktu T ya. Nah, ini untuk meneruskan pembahasan ini diharapkan ya kalian sudah mengambil aljabar dasar ya. Nah, dari aljabar dasar itu kan kalian mempelajari persamaan untuk garis linear ya, garis lurus linear seperti ini ya. Jadi bagaimana persamaan untuk garis linear seperti ini, yaitu adalah Y sama dengan mx tambah b. Ya, di mana M ini adalah gradien atau kemiringan dari garis ini ya. Nah, kalau kalian lupa ini, tentu mungkin bisa mengulangi pelajaran aljabar dasar ini ya, dan diingat-ingat lagi persamaan ini ya. Jadi di sini kita hanya ingin mengaplikasikannya saja. Oke. Nah, di grafik ini sumbu vertikal ini bukan Y, dia adalah V, kecepatan. Jadi Y ini bisa kita gantikan V. Kemudian ini B ini adalah perpotongan antara garis ini dengan sumbu vertikal. Jadi titik ini ya. Ini titik awal ini adalah B. Nah, dalam kasus kita B ini adalah V0. Nah, kemudian di sini kita tidak punya X. Di sumbu horizontal ini kita adanya T, jadi X itu digantikan dengan T. Oke, nah sekarang kita bicara M, kemiringan. Nah, kemiringan ini, kalau dalam konteks kecepatan, kemiringan itu kan artinya laju perubahan dari nilai Y ya di sini ya. Ketika X-nya berubah, sekian, Y-nya berubah berapa banyak. Nah, itu yang direpresentasikan oleh gradien. Nah, dalam konteks ini, yang berubah itu adalah kecepatan, berubah terhadap waktu. Nah, itu yang kita sebut dengan percepatan. Ya, percepatan. Jadi kemiringan ini adalah dalam konteks kecepatan terhadap waktu ini, kemiringan itu adalah percepatan. Ya. Dan percepatannya itu konstan ya, gradiennya itu konstan. Jadi M itu kita gantikan dengan A. Nah, sekarang kita memiliki persamaan ini untuk velocity ya. Ini kalau kalian lihat buku teks kalian, ini adalah persamaannya nih untuk gerak lurus ya. Apakah itu beraturan atau tidak, atau berubah beraturan, itu bisa memakai persamaan yang sama ya, bisa memakai persamaan yang sama. Kalau dia GLB, gerak lurus beraturan, artinya A-nya ini 0
tidak ada percepatan. Ya, jadi kecepatannya itu akan tetap V sama dengan V0. Jadi sampai kapanpun kecepatannya tetap V0. Tapi kalau GLBB, A-nya ini tidak 0. Sehingga nanti kita punya suku lain di sini. Tapi intinya inilah caranya mendapatkan persamaan. Jadi yang paling mudah menurut saya itu diawali dari grafik ini. Kemudian kita terapkan skill matematika kita dari aljabar ya. Kita dapatlah ini rumus kecepatan. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bagaimana dengan jarak atau perpindahan? Ya. Nah, kita bisa menurunkan persamaannya itu dengan dari grafik yang sama. Ya, ini grafik yang sama dengan sebelumnya. Ya. Nah, dari pemahaman kita beberapa slide yang ke belakang tadi, kalau kita punya grafik kecepatan terhadap waktu, area yang di bawah garis kecepatan ini adalah jarak tempuh. Ya, jarak tempuh. Nah, itu pemahaman itu bisa kita pakai di sini, oke? Nah, ini bentuknya ini tidak simpel ya. Jadi bentuknya ini kita bisa lihat area ini kita bisa bagi dua deh areanya ya. Jadi area yang hijau ini ya. Jadi dari 0 sampai V0 ini, kemudian di horizontalnya dari 0 sampai T, ini bisa kita gambarkan sebagai suatu area persegi ya. Kemudian di atasnya itu yang warna orange ini segitiga. Nah, jadi kita bisa hitung area ini secara terpisah. Mari kita hitung yang hijau dulu ya. Jadi area persegi itu yang hijau. Itu alas dikali tinggi. Alasnya itu adalah T, tingginya itu adalah V0. Nah, jadi area persegi ini menggambarkan sebagian dari jarak tempuh ini. Kita sebut saja S1 ya. Jadi jarak tempuh 1 ya. Itu adalah V0 dikali T. Nah, yang area warna orange ini segitiga. Ya, ini kalau kita bisa hitung areanya ini adalah bagian selanjutnya dari jarak tempuh itu yang kita sebut S2 ya. Nah, itu luas segitiga ini kan setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi S2 sama dengan setengah 0,5 kali alas T ya. Alas itu T, nih T ya, coba saya T ya. Ya, ini T ya. Panjang ini T. Kemudian dikali tinggi ya, tinggi ini ya kita mesti hati di sini. Tinggi segitiga ini ya. Nah, berapa tingginya? Oke. Nah, tingginya adalah V. Nah, ketinggian ini puncaknya ini kan V ya. Kita lihat sebelah kiri ini kan V. Jadi ini V. Seluruhan tinggi ini dari bawah sampai atas itu V. Nah, tapi tingginya yang hijau ini kan V0. Nah, jadi tinggi yang orange ini adalah V dikurangin V0. Jadi ini adalah V minus V0. Jadi inilah tingginya. Nah, jadi luas segitiga ini adalah 0,5 dikali T dikali V kurang V0. Ya. Nah, kemudian kita kita kembangkan aja dengan memakai skill matematika kita ya. Dan saya tidak akan bicara matematikanya di sini. Mungkin nanti kalau mau lihat video ini lagi bisa ditonton saja bagaimana ini di expand ya, dikembangkan. Nah, kalau akhirnya ini kita kita terapkan skill matematika kita ya, kita mendapat hasilnya itu nanti ini nih 0,5 A T kuadrat ya. Ini hanyalah dari manipulasi matematis ini ya. Jadi sekali lagi kalau kalian masih kurang terlalu familiar dengan operasi aljabar ini ya, mungkin bisa diulangi pelajaran aljabarnya ya. Oke, jadi area total itu adalah area hijau ditambah area orange.
Nah, area hijaunya adalah ini, area orange-nya adalah ini. Jadi kita tambahkan saja. Jadi S total, jadi jarak total itu adalah V0T ditambah 0,5 AT kuadrat. Ya, nah kalian bisa cek buku fisika kalian ya. Kalian akan menemukan rumus ini ya. Ya, nah, ini mungkin banyak siswa ya melihat rumus ini hanya menghafal saja ya. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tapi banyak mungkin yang tidak menyadari atau tidak tahu didapat dari mana ini, gitu ya. Terutama yang ini nih AT kuadrat ini yang seringkali bikin bingung. Banyak siswa-siswa yang saya pernah hadapi itu, Pak itu T-nya kok di kuadrat, dapat dari mana, gitu kan. Nah dari sini ya nanti mungkin pelan-pelan bisa dilihat ya. Ini manipulasi matematisnya. Dari manipulasi matematis ini keluar nih T kuadratnya di sini nanti ya. Silakan saya berikan ini sebagai challenge ya untuk dikerjakan sendiri. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi kita sudah punya dua persamaan untuk kecepatan dan persamaan untuk jarak. Ya, sekarang kita coba pakai ya. Kita akan menyelesaikan satu soal. Ini soal hibrid ya, hibrid dari GLB dan GLBB ya. Nah kita akan memakai rumus yang sudah kita kembangkan tadi ya. Nah misalnya suatu benda itu berjalan atau menempuh, bukan lintasan ya. Sejarah perjalanannya seperti ini ya. Ini adalah velocity atau kecepatan terhadap waktu. Jadi awalnya ini GLBB ya, awalnya jadi benda ini apakah itu mobil atau sepeda kita nggak tahu ya. Jadi dia dari kecepatan 0, kemudian dia mengalami percepatan selama 4 detik sampai dia mencapai kecepatan 40 meter per detik. Ya, jadi kalau mau kita hitung percepatannya itu adalah kemiringan atau gradien dari garis ini itu adalah 10 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, ini saya dapatnya dari mana? Simple sebetulnya ya. Dari 0 sampai 4 detik ini kecepatannya berubah dari 0 sampai 40. Berarti kecepatannya berubah 40 dalam 4 detik, 40 meter per detik dalam 4 detik. Jadi 40 meter per detik dibagi 4 detik. Maaf saya pakai detik ya, artinya mungkin konsisten pakai sekon ya. 40 meter per sekon dibagi waktunya 4 sekon, jadi 10 meter per sekon kuadrat. Itu adalah kemiringannya. Oke, nah rumus ini yang barusan kita sudah turunkan, S sama dengan V0T tambah 0,5 AT kuadrat ini harus diaplikasikan per segmen ya, per bagian. Ya, ini kita bisa lihat bahwa perjalanan ini bisa dibagi dalam 3 segmen. Ya, segmen A, nanti di tengah ini kita lihat ada segmen B, kemudian di sini nanti ada segmen C ya. Nah, kita lihat segmen A dulu nih. Kita terapkan persamaan ini ke segmen A. Nah, jadi di sini pada segmen ini kecepatan awalnya berapa sih? V0 itu kan kecepatan awal. Kecepatan awalnya berapa sih? Kecepatan awalnya adalah 0. Ya. Kemudian T-nya berapa detik sih segmen ini? Oh, ini adalah 4 detik ya. Jadi T-nya 4. Ya, T-nya 4 ya. Kemudian percepatannya berapa? Nah, kita tadi sudah hitung ya. Percepatannya A sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Jadi tinggal masukkan saja ke persamaan. Ya. Jadi S sama dengan 0, V0 sama dengan V0 itu 0, T ini adalah 4. Kemudian ini 0,5 tetap 0,5. A ini akselerasi ya, percepatan itu adalah 10. Ya, saya tidak tuliskan satuannya di sini ya supaya menghemat space dan tidak buat jadi terlalu rame ya. Asal kita ingat bahwa kita harus selalu memakai satuan MKS, ya, meter, kilogram, dan sekon. Jadi A ini sekali lagi A ini adalah 10, kemudian T kuadrat itu 4 kuadrat jadi 16 ya. Jadi kalau kita hitung itu jaraknya 80 meter. Jadi benda ini dalam 4 detik 4 sekon pertama itu menempuh jarak 80 meter.
Oke, jadi kita sudah selesai ya dengan bagian A. Sekarang berikutnya kita lihat bagian yang di tengah ini ya. Oke. Nah, yang di tengah ini adalah eh, kita sebut aja bagian B. Nah, ini percepatannya 0 ya. Kita lihat ini kecepatannya tidak berubah ya. Ini adalah GLB. GLB yang diawali dari eh, waktu 4 detik dan berakhir pada waktu 8 detik. Oke, nah sekarang kita lihat nilainya satu persatu ya. Kita akan memakai rumus yang sama nih ya. Ini tadi seperti saya bilang, ini bisa diterapkan di semua segmen dari perjalanan ini ya. Tapi kita mesti hati-hati ya, terutama di V0-nya ini ya. Diawali dari mana, diakhiri di mana, kita mesti hati-hati. Oke, V0. Jadi kita melihat segmen B. Segmen B ini dimulai dari sini ya. 4 detik. Kecepatannya berapa? Kecepatan awalnya. Di segmen B ini kecepatan awalnya adalah 40. Nih, 40. Jadi V0 sama dengan 40. Ya. Kemudian akselerasinya berapa? Percepatannya berapa? Percepatannya 0. Jadi A sama dengan 0. Ya. 0. Kemudian waktu. Nah, ini mesti hati-hati. Waktunya itu dari 4 sampai 8. Jadi waktunya itu bukan 8 ya. Waktunya itu waktu yang ditempuh di bagian B aja, di segmen B. Berarti jadi 4, dari 4 ke 8. Jadi waktu tempuhnya adalah 8 dikurang 4 sekon, jadi 4 sekon. Ya, ini mesti hati-hati ya. Jadi banyak di sini kesalahan dibikin adalah bahwa banyak siswa itu memakai ini 8 ya. Jadi yang mesti dilihat adalah ini ya. Perbedaannya ya, dari kapan dia dimulai, kemudian kapan dia berakhir. Oke, jadi nilai-nilai ini kita masukkan saja ke persamaan. Jadi S, ya, jarak tempuh di segmen B itu adalah V0-nya 40, T-nya 4, ini 0,5 tetap 0,5, akselerasinya 0, kemudian T kuadratnya 4 kuadrat atau 16. Nah, kita lihat bahwa suku kedua ini kan karena dikalikan dengan 0, dia akan menjadi 0. Ya. Jadi jarak tempuh selama segmen kedua ini adalah 160 meter. Oke, demikian. Nah, sekarang kita ke segmen yang ketiga ya. Nah, segmen yang terakhir ini kita sebut segmen C. Nah, ini kemiringannya terbalik ya dari kemiringan yang di segmen A. Ini adalah kecepatannya makin lama makin menurun ya. Jadi ini gradien dari garis ini negatif ya, ini percepatan negatif atau bisa disebut juga perlambatan ya, perlambatan. Kita tetap aja pakai istilah percepatan lah ya. Nah, karena dia melambat, nah ini tandanya negatif. Nah, artinya kecepatannya makin lama makin berkurang ya, negatif ya. Ini 20 meter per sekon kuadrat. Dapat dari mana? Dari sini nih ya, kecepatannya dari 40 turun menjadi 0. Berarti perubahan kecepatannya 40 meter per detik, perubahan kecepatannya 40 dalam 2 detik. Terjadinya dalam 2 detik. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20 ya, 20 meter per sekon kuadrat, dan ini harus negatif ya. Karena ini adalah perlambatan. Oke, nah sekarang kita lihat nilai-nilai di sini yang mau kita masukkan ke dalam persamaan ya. Nah, karena kita bicara segmen C saja, kecepatan awalnya berapa segmen C? Wah, segmen C dimulai dari kecepatan 40 ya, jadi 40 meter per detik itu V0. Percepatannya berapa? Wah, kita sudah hitung adalah minus 20 meter per sekon kuadrat. Waktunya berapa? Dari 8 ke 10 berarti cuma 2 detik ya waktunya, 2 detik. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke persamaan yang sama. Jadi V0 itu 40, T itu 2, 0,5 tetap 0,5, A, percepatan itu minus 20, dan T kuadrat itu adalah 2 kuadrat atau 4 ya. Jadi kalau kita hitung ini, kita dapat hasil 40 meter. Oke, jadi inilah jarak tempuh hanya di segmen C ini aja. Nah, berarti bisa kita gabungkan semua hasil itu. Jadi jarak total
ya, perjalanan dari selama 10 detik ini, ya, itu adalah 80, ini dari segmen A, ditambah 160 dari segmen B, ditambah 40 dari segmen C, sehingga totalnya 280 meter. Ya. Jadi hasil ini kita peroleh dengan memakai persamaan, ya, dengan memakai persamaan. Nah, bisa kalian lihat bahwa sebetulnya lebih mudah kalau kita menghitung area ini saja, ya. Kalau kalian lakukan perhitungan ini lagi dengan menghitung area ini, ya, ini area segitiga ini ditambah area persegi ini ditambah area segitiga yang terakhir ini, kalau kalian tambahkan, kalian akan mendapatkan hasil yang sama, jarak total 280 meter. Gitu ya, jadi demikian caranya memakai persamaan itu. Nah, ini akan kita akhiri dengan slide terakhir, ya. Nah, kalau kalian lihat buku-buku fisika, itu ada persamaan seperti ini nih. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ini saya menganggapnya hanya suatu persamaan ekstra lah, ya, tambahan lah, ya. Ini hanya untuk gagah-gagahan sebetulnya, supaya kelihatan fancy, ya. Sebetulnya bedanya apa sih dengan persamaan sebelumnya? Di sini kita lihat persamaan ini tidak ada waktu, ya. Waktu sudah tidak ada di sini. Ya, jadi kita hanya ada kecepatan awal, kemudian percepatan, kemudian jarak tempuh, dan ini kecepatan akhir, ya. Ya, jadi misalnya mobil ini memulai dengan kecepatan V0, kemudian mengalami akselerasi percepatan A, dan mobil ini menempuh jarak S, ya, sekian meter atau kilometer. Berapakah kecepatan akhir mobil ini? Nah, itu bisa pakai rumus ini, ya, gitu. Jadi saya tidak akan bahas secara detail. Kita bisa turunkan rumus ini dengan menggabungkan rumus-rumus yang tadi, ya. Kalau rumus kecepatan mana, ya? Nah, ini rumus kecepatan V sama dengan AT plus V0. Ini kalau digabungkan dengan rumus darat atau perpindahan, ya, kita bisa hilangkan T itu, sehingga kita memperoleh persamaan yang ini, ya. Kalau menurut saya sebetulnya ini persamaan yang paling tidak penting, ya, dari topik ini, ya, GLB dan GLBB, ya. Tapi sayangnya beberapa guru mungkin mengharuskan anak untuk menghafal kemudian memakai ini dengan membabi buta, ya, ketika menjawab soal, ya. Jadi soalnya itu hanya memberikan velocity awal, kemudian percepatan, kemudian jarak tempuhnya, kemudian diminta untuk menghitung kecepatan akhirnya, gitu, ya. Ya, tapi dengan demikian banyak siswa itu sebetulnya jadi bingung, ya, jadi bingung. Ya, tapi itu pendapat saya pribadi, ya. Jadi kalau tetap mau memakai rumus ini, ya, silakan saja. Tapi saya sudah jelaskan bagaimana ini bisa diperoleh, ya. Ya. Tapi ini sendiri sudah kehilangan arti fisiknya, ya, karena arti fisik sesungguhnya itu ada di dua persamaan yang awal ini, ya, persamaan ini di sini, ya, dan persamaan buat jarak dan persamaan buat velocity yang ini. Di dua persamaan ini yang masih menyimpan arti fisiknya. Oke, saya rasa cukup, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini kalian sudah bisa memiliki pengertian yang lebih dalam lagi tentang apa itu GLB dan GLBB dan perbedaannya apa, dan apa artinya persamaan-persamaan tersebut, ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu dalam
mendalami pelajaran fisika di sekolah kalian. Oke, kita akhiri saja session ini. Sampai berjumpa di session berikutnya ya dengan topik yang berbeda.